pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana membaca cepat dan hal-hal yang berkaitan dengan membaca cepat, ya. Saya kira informasi yang di luar sana itu sudah sangat banyak ya tentang membaca cepat ini. Saya minta kalian yang bekerja sekarang, kalian membuat atau menyusun satu presentasi tentang teknik membaca cepat, ya, dan apa yang harus kalian persiapkan dengan kelompok kalian. Dan kelompok yang kalian bentuk itu adalah kelompok yang kemarin kalian membuat teks inspiratif. Saya sangat mengapresiasi ya, kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik dan hasilnya pun sedang dalam proses. Itu saya beberapa sudah membaca, itu juga sangat baik. Nah, kali ini saya minta kalian untuk membuat satu presentasi tentang teknik membaca cepat dan apa yang harus dipresentasikan. Ya, yang pertama adalah pengertian. Yang kedua, latar belakang. Yang melatar belakangi kenapa kita harus membaca cepat. Kemudian tujuannya apa? Manfaatnya apa? Kemudian teknik-teknik membacanya seperti apa saja. Dan ini yang saya kelompokkan. Jadi ada 5 hal yang harus kalian buat, ya. Ada 5 hal yang harus kalian susun dengan kelompok kalian dalam bentuk Google Slide. Kalian join dengan kelompok kalian. Nanti saya minta kalian untuk mempresentasikan hari sekarang juga. Kalian cari sumber informasi dimanapun, ya. Di situ ada ketentuannya, cantumkan minimal 2 sumber. Kemudian latar belakang cantumkan minimal 2 sumber. Kemudian tujuan, ya, cantumkan sumber, manfaat, teknik-teknik, cantumkan sumbernya juga, ya. Saya kira ini yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian sekarang, ya. Saya beri waktu, saya akan beri waktu untuk mengerjakan, ya. Sekali lagi, tolong diperhatikan, dicatat di kertas kecil. Yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah pengertian, latar belakang, tujuan, manfaat. Oke. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian, berkoordinasi untuk mengerjakan ini. Waktunya 15 menit dari sekarang. 8, 7, 6, 5, 4. Ya. Siap. Finish. Oke, selesai. Selesai tidak selesai kumpulkan. Sebelumnya, ya, tolong kembali ke Gmail kalian, perhatikan. Sebelum kalian presentasi, tolong perhatikan video berikut ini. Ya, apa yang bisa kalian tangkap dari informasi yang saya tampilkan. Ya, kalian akan saya minta untuk membaca. Siap ya? Perhatikan layar monitor kalian. Perhatikan. Terus kemudian kalian gali informasi yang kalian dapat dari tayangan saya ini. Ya. Kita mulai. Siap. Saya harap kalian dapat menggali informasi dari kalimat-kalimat yang tampil di depan layar monitor kalian, ya. Kita ulangi sekali lagi. Ya, saya mau tunjuk satu nama, kelas 84, Andi. Andi, open mic, Di. Ya, Pak. Tadi informasinya tentang apa, Andi? Kancil lapar terus ketemu buah segar. Habis itu dia makan seekor buah, ya. Baik, silakan tutup mic kamu.
sekarang saya ingin mendengar suara dari Adrian. Adrian, Apa Pak? ya, informasi apa yang kamu dapat, Adrian? Kancil apa? Mau makan buah segar, Mau buah terus? nyeberangi sungai, Lalu? ngapain buaya gitu. Oke ya, baik. Nah, kita masih terlalu pagi untuk olahraga mata kita, tapi nggak apa-apa ya. Itu sebagai pembuka saja bahwa apa yang saya tampilkan ini kalian membaca kalimat per detik ya. Tapi paling tidak kita sudah dapat informasi gambaran tentang membaca cepat itu seperti itu ya. Oke, saya minta sekarang kalian untuk menampilkan hasil dari informasi yang telah kalian gali tentang 5 hal tadi. Oke. Selamat pagi Pak Anton dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia mengenai membaca cepat. Baca dan memahami teks dalam tingkatan tinggi. Membaca cepat merupakan satu teknik dalam membaca untuk bisa mendapatkan informasi dengan cara langsung ke masalah atau fakta yang dicari. Latar belakang dari membaca cepat ini adalah sekarang banyak orang yang memerlukan informasi sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat, sehingga segala perubahan yang sangat cepat dapat diketahui segera. Jadi membaca cepat ini dapat diaplikasikan dalam misalnya membaca berita. Kita kan memerlukan informasi yang cepat, informasi yang banyak dalam waktu yang singkat. Tapi ini juga membuat kita dalam menganggap kalau bahasa Indonesia itu penting. Jadi bahasa Indonesia itu bisa membuat kita terampil membaca dan bisa memahami mata pelajaran yang bisa diajarkan. Jadi tujuan membaca cepat yang pertama memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel atau tulisan singkat. Yang kedua menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan, dan yang ketiga menemukan atau menempatkan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Manfaat. Jadi kalau misalnya kita bisa baca cepat, kita bisa mudah mengenali topik bacaan. Jadi secara singkat kita bisa tahu bacaan ini lebih mengarah ke topik yang mana. Kedua, kita bisa mengetahui pendapat dan pemikiran orang lain dengan singkat. Ketiga, kita bisa mendapatkan bagian penting. Jadi setelah membaca cepat, kita bisa mendapatkan artinya. Kita bisa mengingat kembali apa yang sudah pernah dibaca. Dan yang kelima, tentunya kita bisa menghemat waktu. Ya, oke. Skimming itu bisa disebut sebagai baca layap. Nah, ini tekniknya merupakan sebuah teknik yang kalau kita baca, kita hanya mendapatkan intisari atau ide pokoknya doang. Lanjut. Ya, terus tujuannya ini untuk mempermudah atau mengetahui secara cepat isi bukunya. Jadi kita hanya melacak informasi-informasi yang penting. Terus habis itu scanning kan. Nah, scanning ini bisa disebut teknik membaca tatap atau memindai. Nah, kalau ini tekniknya nggak membaca topiknya doang, tapi ini juga membaca kayak seluruh bacaannya dengan cepat dan teliti. Jadi ini tuh buat benar-benar memperoleh sebuah fakta atau informasi. Oke. Setelah itu juga ada selecting. Nah, selecting ini disebut baca pilih. Tekniknya dia itu hanya memilih bagian-bagian berdasarkan kebutuhan. Skipping ini tuh kayak mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau yang udah dimengerti. Jadi skipping ini kita tuh kalau yang udah kita mengerti kita abain gitu. Jadi kita ke bagian topik-topik yang belum kita paham gitu biar bisa lebih paham lagi. Oke. Demikianlah presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.